Ya, baiklah para jurus sekalian, pertandingan game yang ketiga sudah dimulai, bola pun sudah bergulir dan sementara Bineka yang berusaha untuk membangun serangan, arahkan bola ke sektor pertahanan dari kesebelasan Saka FC, dapat dihalau kembali, bola menjauh dari jantung pertahanan kesebelasan Saka. Apa yang terjadi, pelanggaran rupanya, tendangan bebas diberikan untuk pemain dari Saka FC. Masih Saka FC nomor 72, umpan terobosan dilakukan, terlampau tajam rupanya, hingga bola dengan mudah dapat dikuasai penjaga gawang dari kesebelasan Bineka. Tendang saja melambung tinggi ke depan, dapat dihentikan kembali, dicuri kembali oleh pemain bernama 74. Namun sayang, umpannya tidak terarah sempurna, bola pun keluar lapangan, lemparan ke dalam. Bineka masih kosong-kosong, dapat dicuri pemain dari Saka, arahkan bola ke depan kotak penalti, tendang saja, masih membentur pemain bernama 18, dapat dihentikan kembali. Kalau saja bola menjauh, satu pemain berhasil melewati pemain ataupun pemain bertahan dari kesebelasan Saka FC sehingga terjatuh, dan tendangan bebas pun diberikan untuk kesebelasan Bineka di sektor pertahanan dari kesebelasan Saka FC. Memang kita lihat sangat-sangatlah membahayakan sekali tendangan bebas yang diberikan untuk kesebelasan Bineka di jantung pertahanan kesebelasan Saka FC. Sementara formasi pagar besi sudah disiapkan oleh pemain dari kesebelasan Saka FC. 1, 2, 3, 4. Makanya begini. 5 pemain. Kita saksikan saja. 2000 kan. Sementara penjaga gawang yang sudah bersiap-siap untuk mengambil bola yang dilesakan sudah dilakukan. Sayang sekali, terlampau melebar ke samping sehingga tidak mengarah ke dalam mistar gawang. Walaupun posisinya sudah sangat baik, namun arahnya yang belum sempurna sehingga belum menciptakan peluang dan belum mengancam sektor pertahanan dari kesebelasan Saka FC, hanya melahirkan tendangan gawang saja. Kita nantikan nomor 46 sudah berancang atau nomor 42 sudah lakukan tendangan gawang melambung ke tengah, dapat disusul oleh pemain dari Bineka. Kalau kembali menuju ke sektor pertahanan dari kesebelasan Saka, dapat disusul bola mengarah ke depan. Lagi-lagi berusaha pemain Bineka mengambil alih, menggiring bola dari sektor sebelah kanan, umpan pendek saja. Masih terjadi perebutan, obrol terjadi. Nomor 16 bersama dia pada tanda nomor 23, arahkan bola ke tengah. Nomor 10 berhasil dapatkan bola. Apa yang terjadi, rupanya benturan yang terjadi sehingga satu pemain dari Saka FC harus mendapatkan tindakan medis sementara, dan tendangan bebas pun diberikan untuk kesebelasan Saka FC. Masih 0-0 sementara kedudukan Saka FC berhadapan dengan kesebelasan Bineka. Dikit doang. Sudah dilakukan, arahkan ke sektor sebelah kiri, nomor punggung 57 yang dituju. Pemain yang cukup gesit berpenampilan pada sore hari ini dari Bineka, namun selalu mendapatkan pengawalan yang cukup ketat dari para lawan-lawannya. Masih Bineka berusaha untuk mengalah bola menjauh, nomor 45 berhasil arahkan bola ke depan, terlampau deras rupanya umpan terobosan yang dilakukan. Bola pun mengarah dan menuju keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk kesebelasan Bineka FC. Kembali Bineka berusaha untuk melakukan tekanan, namun lagi-lagi dapat digagalkan oleh para pemain dari Saka FC. Lempar yang ke dalam, Saka
Sudah lakukan nomor punggung 51 yang dituju baik sekali. Umpan lagi pada rekannya nomor punggung 43. Masih Saka FC berusaha untuk membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Berhasil melewati 1-2 pemain. Kerjasama yang cukup baik. Masih berusaha untuk mencari siapakah rekan yang diberikan rupanya. Pelanggaran dilakukan oleh pemain bernama punggung 16 dari Bineka, menghentikan permainan sementara sehingga tendangan bebas pun diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan, saudara Andreas. Sudah dilakukan nomor punggung 24, arahkan ke sektor sebelah kanan. Masih berputar-putar dia kuasai bola, namun diganggu saja pergerakannya oleh pemain dari Bineka. Kembali bola bergulir ke sektor sebelah kanan, dapat dikuasai oleh pemain dari Bineka, membentur arah ke sektor pertahanan dari kesebelasan Bineka. 1, 2, 3 pemain dari kesebelasan Saka berusaha untuk melakukan tekanan, memasuki pertahanan dari kesebelasan Bineka. Apa yang terjadi? Pelanggaran bukan yang dilakukan pemain dari Saka FC sehingga memberikan tendangan bebas untuk kesebelasan Bineka. Masih 0-0, belum ada gol yang tercipta di pertandingan ini. Kita nantikan, sudah lakukan satu pemain Bineka berusaha untuk melakukan tekanan, namun dibuang saja bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam saja masih untuk kesebelasan Bineka ataupun tendangan. Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan Bineka, dapat dipotong oleh para pemain dari kesebelasan Saka. Masih Bineka berhasil kuasai bola, arahkan bola ke kotak penalti. Namun tidak ada rekannya di sana, masih berusaha untuk melakukan tekanan. Baik sekali penjaga gawang. Tekanan pun dilakukan, kembali yang terjadi. Bertubi-tubi penjaga gawang dari Saka FC berusaha untuk menahan kepuran. Datang lagi satu tekanan. Apa yang terjadi? Dapat dihentikan oleh penjaga gawang dengan baik, sehingga gagal lagi serangan yang dibangun oleh para pemain dari Bineka FC. Belum berubah-ubah, masih 0-0. Arahkan bola ke depan, arah ke sektor pertahanan dari kesebelasan Bineka. Berbalik arah, kembali dihalau saja bola menjauh oleh para pemain bertahan dari kesebelasan Bineka. Bola pun mengarah ke sektor tengah lapangan. Outfield terjadi, jatuh lagi ditangkap para pemain Bineka berusaha untuk membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Bineka berusaha dengan sangat gigih arahkan bola ke kotak penalti. Tidak ada rekannya di sana. Rupanya memang sangat sulit untuk dapat dijangkau oleh rekannya. Bola yang bergulir begitu deras sehingga menghasilkan tendangan gawang saja. Masih untuk Saka FC nomor 42. Hampir saja dapat dicuri atau diganggu oleh para pemain dari Bineka. Umpan ke depan nomor 24 berhasil mendapatkan bola, arahkan ke sektor sebelah kiri, namun sayang umpannya terlampau tinggi dan tidak dapat dihentikan oleh rekannya. Lemparan ke dalam dapat dicuri kembali oleh para pemain Saka Temu FC nomor punggung 24. Baik sekali arahkan pada rekannya nomor 45, kerjasama kembali nomor 24. Umpan terobosan dilakukan, namun dapat pengawalan yang cukup ketat dari para pemain Bineka. Tidak dibiarkan pemain nomor 42 untuk dapat memasuki sektor pertahanan dari kesebelasan Bineka. Kembali Bineka berusaha untuk melakukan tekanan baik, dapat meloloskan diri nomor 28. Masih berusaha untuk mencari posisi yang sangat sempurna, namun lagi-lagi dapat diintervensi dengan mudah oleh para pemain dari Saka FC. Kembali arahkan bola nomor 10, namun tendangannya masih melintir sehingga bola pun bergulir ke sektor sebelah kiri. Belum sempurna, bola pun masih dapat dihalau menjauh dari jantung pertahanan kesebelasan Saka FC. Datang lagi satu tekanan, satu pemain berusaha untuk menyelamatkan bola. Masih ada satu pemain bernama 17 berhadapan dengan penjaga gawang. Hampir saja kesalahan yang dilakukan oleh barisan pertahanan dari Saka FC dapat menimbulkan bencana di sektor pertahanan dari kesebelasan timnya. Namun penjaga gawang yang berusaha dengan gigih untuk dapat menghentikan tekanan yang dilakukan oleh pemain dari Bineka nomor 17. Kembali bola bergulir, masih Saka FC berusaha untuk membangun serangan. Rebutan pun terjadi, terjatuh dua pemain. Walaupun bukan suatu pelanggaran, datang lagi Bineka berusaha untuk melakukan tekanan. Rupanya gangguan dilakukan oleh pemain Saka FC dari belakang sehingga wasit Bang Andreas pun memberikan tendangan bebas. Yang basah.
kita nantikan Bineka akan melakukan tendangan bebas sektor pertahanan dari kesebelasan Sakat Tamona FC. Kita nantikan dua pemain yang sudah menghadapi siklus bundar, sementara wasit Bang Andreas mengatur posisi pagar betis yang harus disiapkan oleh kesebelasan Sakat FC dan menunjuk titik agar tidak mengganggu proses eksekusi tendangan bebas. Lakukan sudah melambung tinggi dan sangat melambung sehingga dibiarkan saja oleh penjaga gawang Saka FC. Bola pun bergulir keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja, belum merubah kedudukan, masih kosong-kosong. Pelukan sementara Saka FC berhadapan dengan Bineka sudah dilakukan. Apa yang terjadi? Wasit rupanya Bang Andreas pun sudah meniup peluit panjang. Pertandingan pun berakhir.